Shalom, jemaat Tuhan. Saya percaya bulan ini kita mengalami sukacita yang luar biasa karena bulan ini bulan sukacita ya. Oh luar biasa. Bapak Ibu, kalau engkau duduk, coba lihat kanan kiri. Senyum yang termanis buat kanan kiri. Walaupun pakai masker tapi matanya kelihatan loh sipit-sipitnya. Halo shalom. Nah luar biasa. Kita mengucap syukur karena sampai saat ini kita masih ada. Itu karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita berdoa, kita akan mengawali ibadah kita dengan ucapan syukur kita. Tuhan Yesus terima kasih, kami mengucap syukur. Kalau sampai hari ini kami ada, kami tahu itu karena kasih, karunia, anugerah dari Engkau buat kami. Kami mau beribadah dengan segenap hati kami ya Tuhan, dengan segenap jiwa kami ya Tuhan. Ini kami mau bersukacita karena bulan inilah bulan sukacita bagi kami. Engkau ada bagi kami. Kami mengawali ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh luar biasa, mari kita sambut Sang Raja yang dahsyat dan luar biasa bagi kita. Juru selamat bagi umat manusia. Amin. Amin. Oh luar biasa. Tepuk pundak saudaramu kanan kiri, katakan hari ini engkau bersukacita karena sukacita sejati ada bersama kita. Oh luar biasa. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tanganmu, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari angkat tanganmu, katakan puji Hosana. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Oh haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara saya yang terkasih, kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah di bulan-bulan yang penuh bahagia ini kita boleh memperoleh kemenangan yang luar biasa. Bahwasanya kita tahu Tuhan Yesus ada buat setiap kita. Kebaikannya tidak pernah ada habisnya dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar buat setiap kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak akan sempurna Tuhan tanpa Engkau. Apalah arti kehidupan kami ini jika Engkau tidak hadir di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat setiap kami. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, membawa puji dan sembah kami hanya bagi Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan yang kami sembah di bumi dan di surga. Inilah kerinduan kami Tuhan, di hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kira mata kasih. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah bagi setiap kami Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
bagimu Tuhan, Raja kami yang agung. Engkau kami sembah, Engkau kami tinggikan, Engkau kami agungkan. Engkau besar, karyamu besar, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Lord, ku mau memuji-Mu, yes, ku selalu puji. Kira ramata sikira maya, ku mau menyembah-Mu, maya sikira mata kaya ramaya, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, yes, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, Raja kami yang agung. Oh haleluya, kami sembah Engkau Yesus, Raja kami yang agung dan mulia. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan di hidup kami, kami bukan apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan berjalan di sisi kami, kami bukan apa-apa. Tetapi bersama-Mu kami mampu Tuhan. Bersama-Mu kami kuat Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari kami bersama Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dan kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau di kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk menunjukkan setiap kami jalan yang benar. Karena firman-Mu lah kompas bagi setiap kehidupan kami. Firman-Mu lah pelita bagi setiap kami. Firman-Mu adalah suluh yang tak pernah padam bagi kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk membentuk kehidupan kami, membentuk setiap paradigma kami seturut dengan kehendak-Mu Kristus. Maria Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan menguatkan setiap kami, agar setiap firman yang kami terima tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan dan rema kehidupan kami. Ubah setiap hati kami, hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ini setiap kami buka hati kami lebar-lebar. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Yang siap terima kebenaran firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang lebih besar lagi bersama saya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Pasti semua mengatakan baik-baik Bu, sehat semua, amin. Puji Tuhan kalau semuanya sehat, semuanya dalam keadaan yang baik, kita kuat. Amin, karena ada Roh Kudus yang menyertai. Apalagi saat-saat ini sudah memasuki di minggu yang ketiga di bulan Desember. Tidak lama lagi kita memperingati suatu hari yang luar biasa, adalah hari anugerah.
Tanggal berapa? Amin, 25 Desember, semua ingat ya tanggal itu ya. Karena seluruh dunia mengingat dan mengenang akan kelahiran Kristus Sang Juru Selamat kita. Tetapi hari ini saya tidak berbicara pada Natal, tetapi saya masih berlanjut pada karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara dalam kepekaan saudara. Tuhan bisa memberikan karunia nubuatan, bukan lu buat, bukan Tuhan buat, tetapi nubuat. Apa sih yang dikatakan nubuat itu? Hal yang belum terjadi, itu Tuhan katakan. Dan itu yang akan terjadi. Kalaupun saudara memiliki sesuatu masalah persoalan yang aman-aman, yang damai-damai, tetapi Tuhan mau bernubuat, Tuhan mau berbicara kepada hambanya, dan saudara bisa menerimanya, itu adalah suatu nubuatan. Kalau saya nggak bisa menerima, tetap itu adalah nubuat. Karena apa yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakainya, yang diberikan karunia, itu adalah nubuatan. Kita masuk dalam nubuat. Tuhan menggunakan nubuat dengan berbicara, menggunakan nubuat untuk berbicara kepada kita semua tentang nubuat. Ya, Tuhan itu dapat menggunakan nubuat itu untuk berbicara kepada kita semua. Amin. Jadi nubuatan Tuhan itu tidak diam-diam, tidak hanya dengan ilustrasi dan sesuatu yang bayangan, bukan, tetapi nubuatan yang Tuhan berikan itu perkataan yang sangat jelas. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada hamba Tuhan memang dia itu diberi karunia untuk bernubuat. Dengarkan baik-baik, jangan diremehkan, jangan dicelotehi, jangan diremehkan, jangan dicelotehi, tetapi dengarkan itu baik-baik. Baik itu nubuatan yang baik atau nubuatan yang tidak baik. Jadi enak loh, saudara itu bisa tahu terlebih dahulu. Kalau di kita itu berbicara tentang nubuat. Tetapi kalau di orang-orang yang di luar Kristus itu perkataannya beda lagi. Mungkin dengan cara, waduh ketika kita mengambil, siapa yang mengerti jamsi? Pasti ada ya yang mengerti. Nah, perkataan jamsi itu sangat dipercaya oleh mereka-mereka yang di luar Yesus. Tetapi saya mau katakan kalau saudara sudah punya Tuhan yang hidup, saudara sudah punya Tuhan yang dahsyat, jangan engkau percayai jamsi. Amin. Jangan engkau percaya, engkau memiliki Tuhan yang hidup, yang bisa menolong saudara. Jamsi bisa menunjukkan tetapi tidak bisa memberikan jalan keluar. Tetapi ketika nubuat yang disampaikan kepada saudara terjadi sesuatu masalah yang besar kepada saudara, saudara bisa datang kepada hamba Tuhan itu dan engkau akan meminta doa daripadanya, maka Tuhan akan membukakan jalan bagimu dan Tuhan yang akan selesaikan masalahmu. Disinilah perbedaannya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Lanjut dalam firman ya, nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja. Di sini ada contoh-contohnya. Di sini ada tokoh-tokoh Alkitab yang benar-benar sudah ditulis oleh para nabinya pada zaman itu. Nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja dan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau dia bukan orang pilihan, dia bukan orang yang diurapi Tuhan, nonsen, itu bohong, itu nubuat. Pantas untuk dikatakan nubuat. Tetapi ketika nubuatan itu benar dari hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi, jangan remehkan itu. Amen ya. Mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Yaitu apa? Di dalam firman-Nya. Nah, ketika disampaikan oleh Tuhan ke dalam firman-Nya, kita buka yuk dari firman Tuhan ini. Atas nama dia Paulus menerima suatu firman Tuhan melalui mulut seorang nabi. Ini contoh yang ada di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Kisah Rasul 21 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Paulus mengatakan apa? Ya. Kisah Rasul 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ada apa di sini? Ayat yang ke-11. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Dan ini yang terjadi pada Paulus, saudara. Saat itu
terjadilah suatu pertentangan. Saulus, saat itu dia masih Saulus, dia diikat tangannya, dia diikat supaya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, demikianlah kata Roh Kudus, demikianlah nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya mungkin, kepada kita semua mungkin. Pada suatu saat atau sudah terjadi atau belum terjadi, ada hamba Tuhan yang menyampaikan kepada saudara dan memang benar-benar hamba Tuhan ini orang yang dipakai dan dipilih oleh Tuhan dengan urapan dan kuasa yang ada padanya. Nubuatan itu terjadi dan ini Saulus sendiri, dia katakan beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dan apa yang terjadi itu yang terjadi. Dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Untuk apa? Untuk dianiaya, untuk dalam peperangan. Saudara bisa membaca di dalam Kisah Rasul 21 ayat 10 sampai habis ya. Di sana saudara akan mendapatkan yang lebih lagi. Paulus mengingatkan kepada Timotius. Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk mengabarkan karunia roh yang telah Paulus terima melalui nubuatan. Jadi Paulus mendapatkan suatu nubuatan dan dia menyampaikan kepada Timotius, ayo kamu harus melangkah. Harus melangkah. Kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 14 sampai ayat 16 ya, kita baca 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Perhatikan baik-baik saudara, kita berbicara tentang karunia. Karunia itu enggak sembarangan Tuhan percayakan. Dan karunia itu datangnya tidak seketika langsung digerojok seperti air ketika saudara mandi. Tetapi karunia Tuhan berikan satu persatu. Waktunya kapan kita tidak tahu. Ketika saudara cakap, pertama saudara diberikan karunia penglihatan. Begitu saudara cakap untuk menanganinya. Apa yang dimaksud dengan cakap? Memperkatakan dengan benar. Tidak memiliki kesombongan. Tidak memiliki keiri hatian. Tidak memiliki kekerasan hati. Tidak mudah tersinggung. Saudara benar-benar orang yang taat dan tunduk pada perintah Roh Kudus. Itu yang akan ditambahkan. Tetapi ketika saudara memiliki satu karunia dan dengan karunia itu engkau perjualbelikan dengan nama Yesus, Tuhan akan segera lisutkan. Tuhan akan segera tebas itu. Dan saudara memiliki karunia, aku punya karunia, aku mendapat penglihatan, aku bisa tahu hati orang ini, pikiran orang ini dan yang lain sebagainya. Jangan bercanda lama, Tuhan akan selesaikan itu. Tuhan bisa ambil kepada orang lain yang memiliki hati yang tulus. Hati yang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan. Hati yang benar-benar mau tunduk pada otoritas kuasa pimpinan Roh Kudus. Jadi perhatikan baik-baik, kalau saudara dilayani oleh seseorang, dia akan membawakan satu kedamaian, satu keademan, satu keayeman. Ada ketenangan, ada sejahtera di dalamnya. Itu benar-benar orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya orang-orang yang seperti ini bukan orang yang gampang. Amin. Yang gampang apa? Gampang marah, gampang bersungut-sungut, tidak bisa menyimpan rahasia, tidak. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan seperti ini, dia bisa menyimpan rahasia itu. Sekalipun dia manusia biasa, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada dia. Amin. Bu, itu cuman orang biasa loh Bu. Itu pembantu Bu. Itu orang gak punya Bu. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang. Tuhan tidak pernah melihat siapa dia. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati yang mengasihi Tuhan dan bisa dipercaya. Tidak angkuh, tidak sombong, selalu merendahkan hati. Itu yang Tuhan mau, itu yang paling Tuhan suka. Paham ya? Amin. Ini firman ya. Jadi kalau saudara mendapatkan nubuat, kalau saudara mendapatkan karunia, jalani, nggak usah takut. Karena karunia itu nggak ada sekolahannya.
Nggak ada sama sekali. Karunia itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan takut, tetapi satu, jangan sombong. Dan satu hal lagi, orang yang memiliki karunia dia tidak gampang untuk mengambil alih apa yang menjadi hak orang lain. Misalkan kita melayani seperti itu, kita melayani bersama-sama. Terus ada orang yang memiliki karunia untuk kesembuhan, terus ikut-ikut nangani. Itu bukan. Kalau orang itu benar-benar yang dari Tuhan, dia punya tata tertib. Roh Kudus itu sangat tertib dan bijak. Jadi dia sangat menjaga dan itu dia tidak akan lakukan. Dia paling hanya menyembah, dia hanya menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Soal penengkingan, soal penumpangan tangan, soal memberikan urapan dan yang lain sebagainya. Orang ini tidak akan pernah mau. Dia diam kecuali dia yang diberikan tugas amanatnya dia yang akan lakukan 100%. Tanpa dibantu oleh siapapun yang berkarunia, mujizat di sana pasti terjadi. Ketika kita tidak bisa melakukan hal itu, hati-hati, itu bukan karunia, tetapi keegoannya sendiri. Jadi saudara bisa membedakan dari pengalaman dari firman Tuhan yang saya ajarkan hari ini. Pengajaran firman Tuhan di bulan Desember ini sungguh luar biasa. Untuk memasuki di tahun 2022 nanti saudara akan semakin oke dan semakin luar biasa. Tidak mudah ketipu oleh kuasa-kuasa iblis. Karena apa? Karena kita itu seperti di tengah-tengah singa yang lagi mencari mangsa. Jangan sampai anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan itu menjadi mangsa daripada iblis sehingga akan menjadi batu sandungan dan menjadi syak bagi banyak orang. Orang yang mau percaya kepada Yesus akhirnya mundur. Ya gak taunya ujung-ujungnya seperti ini. Nah itu yang menjadi batu sandungan buat orang banyak, tidak menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi menjadi kesaksian iblis. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap beriman yang teguh, tak tergoyahkan, menurut pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus selalu berbicara buat kita. Yuk kita lanjut ya firman-Nya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang ini yang saya katakan tadi. Tidak menjadi batu sandungan dan tidak menjadi syak kepada orang-orang yang mau percaya di dalam Yesus. Di dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu dari siapa? Dari diri kita sendiri, dari diri saudara sendiri. Amin. Jadi jangan takut ketika saudara dipilih Tuhan dan ditetapkan dan saudara diberikan karunia. Milikilah kerendahan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu akan melebar dan meluber berkat-berkat bagi orang banyak dari pelayanan saudara. Paham ya? Ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri. Nah ini yang saya katakan tadi. Kita harus mau memiliki roh otoritas penundukan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus waspada, berhati-hati. Kalau tidak ada damai, tidak ada sejahtera, menakutkan, pelayanan yang dari Roh Kudus tidak menakutkan tetapi membebaskan dan memerdekakan, memberikan sukacita dan kesejahteraan. Paham ya? Haleluya. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Paham? Jelas sekali ya firman Tuhan hari ini ya. Bisa dimengerti? Amin. Lanjut. Nubuat itu harus untuk diuji. Nubuat harus diuji untuk mengetahui keabsahannya.
banyak nabi-nabi palsu, banyak orang-orang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Saya beberapa kali dengar ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang satu punya karunia ini, satu punya karunia, ujung-ujungnya juga di jalan yang enggak benar, di jalan yang salah. Yang kasihan siapa? Kita jangan sampai menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali karena perbuatan kita sendiri. Perbuatan orang-orang yang meninggikan keegoannya, kesombongannya. Kalau saudara enggak punya karunia ya enggak usahlah mengatakan punya karunia dan yang lainnya. Biasa-biasa aja. Kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita ada dalam hadirat-Nya. Itu sudah sangat menyenangkan hati Tuhan. Nubuat itu harus diuji untuk mengetahui keabsahannya. Tetapi itu adalah suatu cara efektif bagi Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Tanpa nubuat kita tidak mengerti. Begitu banyaknya, ya puji Tuhan, dari pelayanan di Jehovah Rafa ini ada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di dalam karunia-karunia-Nya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap menjaga hati kita. Amin. Jadi kalau ada orang-orang yang mau minta didoakan dan yang lain sebagainya, kalau ada nubuatan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang ada di Jehovah Rafa, janganlah dicemooh dan jangan dilecehkan karena itu pasti akan terjadi apa yang disampaikannya. Perbedaan ketika kita datang kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan mau katakan kepada kita, berbeda dengan kita datang kepada orang pintar. Kalau kita datang kepada orang pintar, biasanya orang-orang itu menceritakan semuanya. Dan nanti orang berilmu itu orang pinter, orang yang disebut orang pinter itu yang waduh katanya the bestnya luar biasa gitu ya, the best banget gitu. Itu tidak sebanding sesungguhnya dengan anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan itu enggak sebanding. Karena apa? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan ini, bukan menceritakan terlebih dahulu kehidupannya, tetapi langsung ada di dalam doanya, dan ketika berdoa, Roh Tuhan yang berbicara mendahuluinya. Dan semuanya ternyata benar apa yang ada dalam kehidupan kita. Itu bedanya. Tetapi kalau orang-orang yang dikatakan orang pintar, kalau menurut saya itu pintar bohong ya. Pasti menceritakan terlebih dahulu masalahnya dan nanti dia mengelolanya dan itu seolah-olah benar begitu dan nanti ada aturan-aturan main di dalamnya. Nah mari saudara, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita melakukan hal yang sama yang sedemikian. Tetapi hendaklah kita berhikmat, hikmat yang dari Tuhan sendiri. Supaya apa yang engkau dapatkan itu benar-benar yang dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu banyak kok di sini di dalam Alkitab itu contoh-contoh Alkitab ya di dalam firman ayat-ayat firman Tuhan untuk kita mencari keabsahannya. Itu ada. Saya tulis di sini di dalam 1 Korintus, yuk kita baca ya ayatnya bisa untuk dicatat ya. 1 Korintus 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Ayo kita baca 1 Korintus 14, kita mengecek keabsahannya. 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 33. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan ini. Perkumpulan para nabi-nabi. Kalau saudara ada di dalam nabi-nabi, saudara ada di dalam kelompok ini, bukan satu orang saja. Ada penggabungan yang benar.
Kalau di situ ada beberapa hamba-hamba Tuhan, mungkin juga ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Kita tidak tahu siapa saja yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi ada klop. Yang satu nanti mengatakan, aku kok mendapatkan yang lain jemaat saya berbau asap. Tapi tidak mengatakan dulu karena Roh Kudus mau satu persatu. Karena ini pernah terjadi di gereja kita ini. Ketika saya melihat ada kayu yang terbakar, ternyata dari jemaat yang berdoa bersama-sama itu bau asap. Berarti klop gitu. Dengan orang yang berbeda tetapi sama hasilnya. Saya melihat ada kayu besar di sebuah tempat dan kita harus hati-hati. Dan kayu itu sudah terbakar separuh, kira-kira panjang kayu itu 100 cm gitu ya. Itu udah kebakar, itu sudah separuhnya, hampir ke 3/4-nya. Gitu, jadi sudah parah. Berarti kita harus waspada dengan keadaan pelayanan di sekitar kita. Dan anak-anak yang bersama-sama dengan kami itu ada campur, ada jemaat, ada pelayan, mereka bau asap. Nah, ketika mereka mengatakan, ya ketika kita mengatakan saya melihat ini dan itu kita patahkan kuasanya dan kemuliaan itu boleh nyata, akhirnya terang, ada damai di dalam hati kita. Nah, itu adalah keabsahan, kesatuan dalam karunia nubuat dan penglihatan itu menjadi satu. Nah, di sini yang mau saya katakan, maka harus ada pengujiannya. Di sini ayat 29 tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Jadi bukan dicelotehi, bukan ditambah dilecehkan gitu ya, bukan disungut-sunguti, bukan dihina, tetapi ditanggapi. Maka Roh Kudus itu tidak didukakan. Tetapi kalau tidak mempercayai dan akhirnya hasilnya itu tidak menyenangkan, itu Roh Kudus sangat didukakan. Kalau itu benar-benar yang dari Tuhan, sangatlah berbahaya. Di ayat 30, tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Nah, seperti yang saya katakan, sekalipun bau asap tetapi tetap diam. Setelah selesai amin, kita baru siarkan itu. Nah, itu benar-benar karunia yang Tuhan berikan. Dan di sini akan membawa damai dan sejahtera yang luar biasa. Karena sudah sah dalam keabsahannya. Sudah diuji dengan benar. Hati-hati saudara, di akhir zaman begitu banyak nabi-nabi palsu. Jangan mudah untuk percaya. Saya mau ingatkan itu. Di bulan Desember kita akan menutup di akhir tahun 2021, Tuhan ingatkan kepada kita hal yang sedemikian karena begitu banyaknya roh-roh yang ada di depan kita, yang kita tidak pernah melihat, yang kita tidak pernah mengerti, tetapi kita bisa merasakan dalam atmosfer yang tidak nyaman. Roh itu tidak terlihat, tetapi bagi orang yang memiliki kepekaan, dia akan mengerti dan merasakannya. Maka dari itu di akhir tahun 2021 kita memasuki hari ini tanggal 19 Desember, sudah hampir habis 2 minggu ke depan. Tuhan mengingatkan, berjaga-jagalah senantiasa karena lawanmu adalah iblis, bukan darah dan daging tetapi penguasa-penguasa roh yang ada di udara. Hati-hati, kita harus berjaga-jaga dan selalu waspada. Lanjut ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Amin. Nubuatan itu untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kalaupun ada berita hal-hal yang tidak baik di dalam nubuatan itu,
Jangan diterima dengan mangkel, marah, sakit hati dan yang tidak. Mari disiarkan dan kita berdoa, kita patahkan semuanya. Kita meminta kemurahan yang dari Tuhan. Bapamu yang ada di sorga hanya sejauh doa. Dan kasihnya sungguh luar biasa. Dia tidak pernah melihat dosa dan kesalahanmu. Karena Yesus sendiri yang menanggungnya di atas kayu salib. Itu Bapa yang kita sembah, itu Yesus yang kita muliakan dan kita agungkan. Faham ya di ayat 31, lanjut ayat 32. Karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi, karunia Nabi itu takluk kepada nabi-nabi. Jadi kalau ada orang yang bernubuat itu adalah nabi yang bernubuat, jangan ditelan begitu saja, mangkel aku, benci aku. Biar aja dia mau bernubuat apa. Ingat selesai kita share bersama dan kita berdoa bersama, kita gempur semua hal-hal yang dalam nubuat yang tidak baik. Minta kemurahan Tuhan. Bukan berarti menggempur setan, bukan. Apa yang dinubuatkan itu kita kembalikan kepada Bapa, kita meminta anugerah, kita meminta kemurahan dan saya yakin dan percaya Bapa yang ada di sorga dia akan memberikan suatu kemurahan buat saudara. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan kita itu baik banget, Pol, baiknya. Tiada taranya, hatinya penuh dengan kasih dan sayang serta cinta. Aduh, yang tiada taranya. Saya kalau merasakan hal ini hanya pengen nangis gitu ya. Bukan menangis sedih tetapi menangis kebahagiaan. Aduh, bersyukur saya boleh lahir ke dunia sampai usia sekarang setua ini saya bisa menikmati anugerah Tuhan, itu maksudnya gitu. Lanjut ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah tidak suka bertengkar, Allah tidak suka salah paham, Allah tidak suka saling menuding. Allah gak suka itu. Allah suka damai, Allah suka adem, dingin, ayam, dan berkat melimpah. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Amin. Kaya sedikit sombong, orang miskin sedikit dihina, waduh itu berbahaya. Allah tidak suka yang demikian. Allah suka yang damai. Damai mendatangkan berkat. Anak-anak Tuhan selalu diberkati dengan cara Tuhan. Tidak dengan bersungut-sungut. Uang gak ada bersungut-sungut, enggak. Uang gak ada ya bilang Tuhan hari ini saya perlu uang. Besok juga perlu untuk belanja, untuk beli gas, untuk beli LPG atau apa gitu ya. Untuk bayar sekolah mungkin, untuk makan, untuk apa, untuk bekal, untuk apa aja. Udah bilang gak usah, aduh gimana, percaya mujizat pasti ada. Dan bagaimana cara Tuhan? Ya gak tahu yang pasti, gak ujung-ujung ceblok-ceblok gitu, tidak. Saudara akan kaget, pasti melalui orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan ingat di sini dikatakan Tuhan tidak suka apa? Kekacauan. Tuhan tidak suka, Allah tidak suka kekacauan. Tidak menghendaki kekacauan. Pasti Tuhan kirim orang-orang yang tidak suka mengungkit-ungkit. Ungkit-ungkit itu bahasa Jepang itu undat-undat itu loh saudara. Masa ada Bu orang kaya memberi diundat-undat loh cari sopo. Banyak saudara. Justru orang-orang kaya itu banyak tapi enggak semuanya. Mungkin 100 itu cuman ada 2 kali ya. Dan orang ini termasuk yang 2 gitu. Ada, tetapi yang 99 enggak ada. Yang 98 enggak ada. Enggak seperti itu. Tapi ada loh. Mungkin masa Bu kalau cuma 2 kan sedikit. Ya udah terserah saudara mau minta berapa. 25%-nya dari 100 atau 50%-nya. Kalau 50 ya separuh-separuh lah gitu ya. Ada 50 yang suka undat-undat, yang 50 baik. Mari kita masuk yang baik aja. Saudara mau menjadi berkat bagi banyak orang? Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Terima kasih saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan gak suka kekacauan itu.
Tuhan suka kedamaian. Mari kita mengikuti yang damai-damai saja. Tetapi damai sejahtera. Loh, damainya itu damai yang membawa kesejahteraan, yang membawa sukacita, yang membawa ketenangan. Wow, luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan baik buat kita semuanya. Kita mundur ya di ayat 14, 1 Korintus 14 ayat 26 sampai ayat 28. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk nyemoni, bukan untuk memarahi, tetapi untuk membangun. Jelas? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan baik untuk kita semuanya. Ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ini yang masih jarang ada, hanya beberapa aja. Tetapi ya puji Tuhan, di sini ada hamba Tuhan yang juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menafsirkan bahasa roh ini. Wow, luar biasa. Gereja kita boleh kecil tetapi Jehovah Rafa benar-benar ada, Allah yang menyembuhkan. Menyembuhkan apa Bu? Batinmu. Menyembuhkan apa Bu? Pikiranmu. Menyembuhkan apa lagi Bu? Kantongmu. Amin. Menyembuhkan kita semuanya dalam segala hal. Ada damai dan sejahtera. Tuhan paling suka itu. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, dan yang berjemaat di DKI Jehovah Rafa Ministry Malang, kita harus bersatu hati seperti firman yang sudah saya sampaikan hari ini. Setuju? Biarlah saudara bisa menjadi berkat untuk orang lain, supaya semua merasakan keademan dan keayaman dari saudara sendiri. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita lanjut di ayat yang ke-28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Biarlah hubungan bahasa surga ini hanya saudara dan Allah sajalah yang tahu, dan saudara pasti akan diberikan suatu pengertian. Jangan bengwe saja yang gereja kono. Karena apa? Karena di situ nggak bisa menafsirkan bahasa rohnya. Percuma, awak dewek percuma. Bahasa roh tidak bisa ditirukan. Jangan tiru-tiru sebelahmu, tetapi ikutilah ketika Roh Kudus membaptismu. Dengan lidahmu yang berputar-putar. Begitu banyak loh orang-orang yang mengalami saudara di tempat ini. Lidahnya berputar-putar, itu harus dilepas. Langsung lepas, keluarkan bahasa apa saja. Jangan engkau menirukan sebelahmu yang berbahasa roh. Bahasa roh tidak bisa ditiru. Nanti akan amburadul gak karuan. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan ya dari Singapura. Dari Australia. Hamba Tuhan ini dari Australia. Dan ketika beliau datang, semua anak-anak di mimbar ini kan diharuskan bahasa roh. Ternyata mereka itu sudah dididik dengan bahasa roh yang meniru. Rupanya seperti itu ya. Bahasa roh. Hamba Tuhan ini stop, kamu jangan berbahasa, enggak karu, ngaco kamu gitu. Padahal enggak kenal loh kita. Itu diundang oleh gembala sidang saya. Beberapa puluh tahun yang lalu saya sebelum jadi hamba Tuhan ya, sebelum saya bertugas di tempat ini gitu. Itu terjadi loh Bapak Ibu di gereja saya itu. Dan apa yang terjadi? Turun semua, dia marah-marah, hamba Tuhan ini marah-marah. Saya aja sampai ketakutan juga gitu. Dengan karunia yang Tuhan percayakan sejak tahun 94, saya tuh sempat takut. Karena sering dimaki-maki, saya sering diolok-olok gitu. Jadi saya juga takut gitu. Tapi puji Tuhan, begitu Tuhan tahu, Roh Allah tahu, bisa mencari saya. Kemana arah saya pergi, saya dicari. Akhirnya saya datang dengan hati yang sangat merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya maju di depan.
Hamba Tuhan ini jalan dari ujung ke ujung terus tibalah di tempat saya. Masih di sebelah saya, aduh saya itu keder. Saya takut saya nanti dimaki-maki, apa ini gitu. Begitu ada di saya, puji Tuhan. Kalau apa yang kita berikan dengan hati yang tulus, Tuhan juga akan memberikan yang jawaban yang indah. Dan Tuhan katakan, lanjutkan. Aku telah mempercayakan kepadamu suatu karunia doa. Puji Tuhan, saya nggak jadi redek. Akhirnya saya menerima urapan manifestasi. Saya udah nggak tahu, tapi teman-teman banyak sekali mereka yang dimarahi. Itu nggak kenal saya loh orangnya. Dan benar-benar itu Roh Kudus yang berbicara. Dan orang-orang yang sering menggunjingkan saya itu semua ada di belakang saya. Mereka mendengar semua dari hamba Tuhan apa yang disampaikan kepada saya. Tuhan luar biasa kedahsyatannya. Itu kesaksian nyata. Yuk kita lebih lagi ya sekarang. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah saja. Titik. Jadi enggak usah dipergunjingkan, diperbantahkan, dibingungkan. Tetapi kita tahu Tuhan, aku percaya bahasa sorga hanya untuk engkau. Setan tidak bisa mengerti. Paham di sini? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini pengajaran yang luar biasa saudara ya. Lanjut di dalam 1 Korintus 12 kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Roh apa itu? Roh Kudus, roh kebenaran, roh Kristus sendiri. Ketika dia naik ke sorga, Yesus mengatakan, aku meninggalkan engkau tetapi aku tidak meninggalkan engkau begitu saja. Aku meninggalkan seorang penolong bagimu yaitu Roh Kudus. Nah di dalam Roh Kudus inilah sesuatu pertolongan yang besar yang Tuhan berikan yang dikatakan karunia. Nah, di ayat 1 sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu, yaitu patung dan yang lain sebagainya. Tetapi sekarang kita sudah memiliki roh yang hidup, yaitu roh Kristus tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Maka dari Roh Kudus inilah kita bisa dimengertikan. Paham? Ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Enggak ada. Biar kalau ada orang yang mau ngomong silahkan. Tetapi saudara ketahui terkutuklah Yesus itu enggak ada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan. Enggak ada. Selain Roh Kudus itu sendiri jadi bukan manusia. Apa yang dikatakan manusia biarlah manusia berkata. Tetapi roh tetap Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Amin. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Amin. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Bukan yang lain, hanya ada Allah. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Makanya saudara yang memiliki karunia jangan sombong. Tanpa ada Allah saudara tidak akan bisa lakukan apa-apa. Kalau saudara ditinggalkan oleh Allah kita tidak bisa apa-apa. Saya aja kalau ditanya Tuhan ngomong apa? Ya gak tahu. Tolong saya dilihat banyak orang yang salah. Pernah ada orang yang datang ke rumah dan ditemui oleh anak saya dan dia tanya, Pak, saya mau nanya, rumah orang yang bisa melihat itu di mana? Loh, kok saya rasa semua nggak buta ya tetangga saya ini gitu. Dan keluarga saya juga nggak. Maksud saya yang bisa melihat saya. Loh, sudah kenal atau belum gitu? Anak saya tahu kalau itu orang itu mencari saya gitu ya. Sudah pernah ketemu belum? Saya mau tanya untuk melihat saya.
Oh ya enggak ada di sini, enggak ada yang bisa gitu. Kata anak sama, setelah itu orangnya pergi pulang dan anak saya masuk. Mi, tadi ada orang itu cari mami pasti. Terus salah sih dia nanyanya, dia bilang di sini apa benar apa ada rumahnya orang yang bisa melihat saya? Saya mau melihat, nggak tahu dia tuh mau nanya apa, nggak ngerti saya maksudnya. Pokoknya untuk mau melihat gitu ya. Aduh kayak apa gitu ya. Terus anak saya bilang, tak bilang ya nggak ada, nggak tahu aku. Coba dia tadi bilang, di sini ada, saya mau tanya rumahnya orang yang bisa mendoakan saya sesuai dengan kepercayaannya. Orang Kristen gitu ya, tak ajak masuk, tanyanya suruh melihat saya bilang loh nggak buta kok ya pasti bisa lah gitu. Jangan sampai kita salah ya, tanpa Allah yang mengerjakan kita bukan siapa-siapa. Kita saudara saya ini bukan siapa-siapa, gak akan pernah bisa. Tetapi ketika kasih karunia itu menyertaimu dan engkau diberikan tanggung jawab dan tugas oleh Allah yang kau sembah, maka semuanya akan menjadi indah dan kau akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, bukan kepentingannya sendiri gitu ya, bukan kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama. Ketika orang itu membutuhkan dan dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara, hendaklah engkau melakukan itu dengan benar di hadapan Tuhan khususnya dan juga untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita berdoa sekaligus kita menerima doa berkat ya. Haleluya. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu sungguh memberikan pengertian kepada setiap kami. Mampukan kami untuk melakukannya ya Bapa. Ketika Engkau memilih anak-anak-Mu untuk Kau percaya menjadi partner kinerja dari Allah sendiri untuk melakukan hal-hal yang benar Tuhan buat manusia yang membutuhkannya, terlebih mengindahkan di hadapan-Mu Bapa. Mampukan mereka dengan kerendahan hatinya Bapa, tanpa ada keangkuhan dan kesombongan. Bapa terima kasih karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi dengan Engkau kami akan lakukan sesuatu yang besar. Keajaiban dan kemustahilan pasti terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Allah. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam rumah tangga mereka, sampai kepada keturunan mereka Bapa. Tidak ada satupun yang ketinggalan ketika mereka hidup benar di hadapan-Mu, maka tidak ada kekurangan sesuatu apapun dalam kehidupan mereka masing-masing. Terimalah berkat yang kudus ini diperalaskan di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.